Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng ngebedah tuntas bab 6, yaitu tentang analisis data. Kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa nih, ngubah fakta-fakta mentah yang berserakan jadi wawasan dunia nyata yang pastinya berguna banget. Siatin diri kalian ya, soalnya abis sesi ini, cara kalian ngelihat angka dan informasi di sekitar kita dijamin nggak bakal sama lagi. Yuk, kita mulai! Nah, langsung aja nih kita buka dengan satu pertanyaan yang sering banget bikin penasaran. Coba deh kalian pikirin sebentar, bisa nggak sih kita bener-bener mengukur sesuatu yang abstrak banget kayak kebahagiaan? Atau misalnya, gimana cara kita ngebuktiin secara objektif kalau tim olahraga favorit kita itu memang beneran lebih jago dari tim lawan? Sekilas, ini kayak pertanyaan filosofis ya. Tapi percaya atau enggak, jawabannya tuh ada di depan mata kita. Jawabannya adalah data. Data itu ibarat alat pamungkas kita buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Dan hari ini, kita bakal belajar gimana cara pakainya. Oke, jadi peta jalan eksplorasi kita hari ini ada 6 poin nih. Kita mulai dari mengenal apa itu data, lanjut ke analisis dan interpretasi, terus kita bahas mengapa perlu analisis data, kenalan sama perkakas pengolah lembar kerja, pelajarin fungsi statistik dasar, dan ditutup dengan pengolahan data lanjutan. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mengenal apa itu data. Sebenarnya data itu apa sih? Kalau kita telusuri asal-usulnya, kata data ini ternyata diambil dari bahasa Latin loh, yaitu datum. Artinya tuh fakta atau informasi nyata dan berwujud yang bisa dikumpulin untuk dijadiin dasar analisis. Di zaman serba digital sekarang, bentuknya tuh macem-macem banget. Bisa teks yang kalian ketik, angka, foto, rekaman suara, atau, tahu nggak? Bahkan detak jantung dan jumlah langkah kaki yang tiap hari diam-diam direkam sama smartwatch kalian, itu juga data. Terus, data ini punya dua tipe utama yang ibaratnya tuh beda banget. Pertama, ada data kuantitatif. Ini tuh informasi numerik alias angka. Gampang banget diukurnya, kayak ngukur tinggi badan orang pakai meteran, kan pasti dapat angkanya. Nah, coba bandingin sama tipe kedua, data kualitatif, yang sifatnya mendeskripsikan sesuatu. Bayangin, gimana coba cara kalian ngukur perasaan seluruh murid di satu kelas? Wah, ini jauh lebih ribet kan? Kalian mungkin harus wawancara mereka satu-satu. Keduanya sama-sama data loh, tapi cara kita ngadepinnya bener-bener beda. Lanjut ke bagian 2 dan 3. Analisis, interpretasi, dan mengapa perlu analisis data. Emang kenapa sih data tuh nggak dikumpulin aja, kenapa harus dianalisis segala? Gini, kuncinya tuh ada di sini. Analisis dan interpretasi itu ibarat dua sahabat karib yang nggak bisa dipisahin. Analisis itu proses waktu kita ngatur informasi buat nyari pola-pola yang logis dan tren yang tersembunyi. Sementara itu, interpretasi yang bertugas ngasih makna ke pola-pola tadi. Kenapa ini krusial banget? Ya supaya kita bisa ngambil keputusan yang benar-benar akurat, bukan sekedar tebak-tebakan buah manggis atau cuma ngandelin firasat doang. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus di kehidupan sehari-hari deh. Anggap aja, kalian lagi butuh beli flash disk buat nyimpen tugas sekolah. Tiap hari, rata-rata kalian nyimpen file tugas sebesar 500 kilobytes. Pertanyaannya, flash disk ukuran berapa yang paling pas buat dibeli biar cukup buat kebutuhan sebulan penuh? Nah, di titik inilah kemampuan analisis data kalian lagi dites. Buat mecahin masalah flash disk tadi, kita cuma butuh tahu satu angka konversi aja. 1 GB itu sama dengan 1000 kilobyte. Ayo kita hitung bareng cepet-cepetan. Kalau sehari 500 kilobyte, berarti sebulan atau 30 hari itu jadinya 15.000 kilobyte. Atau ya sekitar 15 megabyte aja. Artinya, flash disk ukuran 1 GB pun udah super duper berlebih buat kebutuhan sebulan. Lihat kan? Cuma dengan interpretasi data sesederhana ini, kalian udah berhasil nyelamatin dompet kalian dari beli flash disk 10 GB yang ujung-ujungnya mubazir. Keren banget kan? Oke, sekarang masuk ke bagian 4, perkakas pengolam lembar kerja. Alat apa sih yang kita pakai buat ngolah ini semua? Kalau datanya cuma dikit sih, kita hitung manual aja masih sanggup lah ya. Tapi gimana kalau kita dihadapkan sama tumpukan data raksasa? Misalnya data statistik pariwisata dari seluruh penjuru Indonesia. Wah, keriting deh tangan kalau manual. Makanya kita sangat bergantung sama yang namanya aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Contohnya kayak Microsoft Excel atau sejenisnya. Ini nih senjata andalan kita sebenarnya. Bagian kelima, fungsi statistik dasar. Mari kita bongkar alat-alat yang ada di dalam aplikasi tadi. Nah, di dalam spreadsheet itu ada beberapa fungsi ajaib yang wajib banget kalian kuasain. Cukup ketik kata-kata ini dan biarin komputernya yang mikir keras buat kalian. Ada sum buat ngitung jumlah total dari semua data,
Terus ada average buat nyari nilai rata-ratanya. Median dipakai kalau kalian mau nyari nilai tengah. Terakhir, ada max dan min yang bisa secepat kilat nemuin nilai paling besar dan paling kecil di antara ribuan angka sekalipun. Pakai rumus-rumus ini tuh nggak cuma bikin kerjaan cepat kelar, tapi juga nyelamatin otak kita dari kelelahan mikirin ribuan baris angka. Ngomong-ngomong soal ribuan angka, coba perhatiin tumpukan data mentah soal jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia di tahun 2017 ini. Kelihatan kacau balau dan pusing banget kan liatnya? Susah rasanya buat langsung nebak negara mana yang nyumbang turis paling banyak kalau tampilannya masih kayak gini. Nah, disinilah alat-alat yang barusan kita bahas bakal turun tangan buat ngerapiin kekacauan ini. Kita sampai di bagian ke-6, pengolahan data lanjutan. Saatnya naik level. Salah satu fitur yang bener-bener jadi game changer di spreadsheet itu adalah fitur sortir atau pengurutan data. Sini aku pandu cara pakainya, gampang banget kok. Pertama, klik aja salah satu sel di kolom jumlah yang mau kalian urutin. Kedua, gerakin kursor kalian ke tab Home di menu atas, terus cari kelompok menu yang namanya Editing. Langkah ketiga, tinggal klik deh Sort and Filter. Udah gitu doang. Nah, begitu kalian klik menu Sort and Filter, itu bakal muncul semacam menu drop down yang nawarin beberapa pilihan ajaib buat ngubah susunan data kalian secara instan. Di sini penting banget buat paham bedanya dua opsi utama ini ya. Kalau kalian milih ascending, artinya datanya bakal diurutin dari yang paling kecil membesar ke yang paling besar, atau ibaratnya dari A sampai Z. Sebaliknya, kalau kalian pengen langsung lihat nilai yang paling tinggi di urutan teratas, kalian pilih yang descending. Ini bakal ngurutin dari yang paling besar, terus mengecil ke bawah, alias dari Z ke A. Cuma dengan modal nguasain dua opsi simpel ini, kalian udah punya kendali penuh buat ngatur tampilan data sesuai sama apa yang pengen kalian analisis. Mantap kan? Akhirnya, kita ada di penghujung sesi. Sebagai penutup, aku pengen ngajak kalian mikirin satu pertanyaan yang diambil dari bagian refleksi materi ini. Coba deh ingat-ingat lagi rentetan angka data wisataman yang pusingin tadi. Menurut kalian, mana sih yang jauh lebih informatif dan gampang dibaca? Tampilan data mentah awal yang acak-acakan, atau data yang udah dirapiin, diurutin dari yang paling besar dan kelihatan jelas polanya? Pertanyaan simpel ini sebenarnya ngingetin kita tentang seberapa berharganya skill ngolah data yang baru aja kita pelajarin bareng. Skill inilah yang bikin kita bisa nyulap angka-angka yang tadinya kaku jadi sebuah cerita dan wawasan yang luar biasa penting. Teruslah penasaran dan bereksplorasi dengan data ya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya.